Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya dan kelompok akan membahas seputar bisnis kuliner ya, yang bertemakan Mau Boba Dulu, yaitu ngobrol bareng Boba Dulu. Ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan. Untuk kelompoknya bisa dilihat di bawah ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjut oleh teman saya. SWOT analisis adalah sebuah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Business plan adalah dokumen tertulis yang merincikan bagaimana sebuah bisnis akan mencapai tujuannya. Dengan menganalisis SWOT yang tepat, kita dapat memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahannya, memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman. SWOT analis terdiri atas 4 nilai. Yang pertama, terdapat kelebihan, karakteristik internal perusahaan yang memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Yang kedua adalah kelemahan, karakteristik internal perusahaan yang menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing. Ini adalah area di mana perusahaan perlu meningkatkan diri. Yang ketiga, terdapat peluang, faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, terdapat ancaman, faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah atau risiko bagi perusahaan. Ini termasuk juga dalam tren perubahan pasar atau situasi yang tidak menguntungkan di lingkungan eksternal. Tujuan dan manfaat SWOT. Yang pertama, pengembangan strategi, memfasilitasi pengembangan strategi yang lebih efektif dan terarah. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman, yakni membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin terlewatkan. Yang ketiga, pemahaman posisi strategis, yakni memberikan pemahaman yang jelas tentang posisi strategis perusahaan. Kekuatan. Yang pertama, kemasan praktis botol plastik memudahkan konsumen membawa dan menyimpan minuman, cocok untuk gaya hidup cepat. Yang kedua, distribusi fleksibel, bisa dijual secara offline, misalnya store, booth, reseller, maupun online e-commerce, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga, varian menu yang luas, tersedia rasa kopi boba, latte boba, dan kopi, matcha, taro, coklat, milk tea, dan lain-lain. Yang keempat, branding unik, bisa dikemas dengan desain kekinian yang instagramable untuk menarik generasi muda. Yang kelima, shelf life lebih lama, jika menggunakan pasteurisasi ringan atau bahan pengawet alami, bisa disimpan di kulkas beberapa hari. Kelemahan. Yang pertama, daya tahan produk terbatas. Minuman susu dan boba bisa cepat basi jika tidak disimpan dengan benar. Yang kedua, biaya kemasan. Botol plastik dan label kostum bisa menambah biaya produksi. Yang ketiga, tekstur boba menurun. Boba bisa mengeras maupun berubah tekstur setelah beberapa jam. Yang keempat, persaingan yang ketat. Banyak kompetitor di industri minuman boba dan kopi susu. Peluang. Yang pertama, tren minuman viral. Minuman kekinian masih sangat digemari, terutama yang bisa dibawa pulang atau dikirim. Yang kedua, peluang reseller dan kemitraan. Bisa buka peluang reseller di kota lain. Ketiga, kemudahan promosi via sosial media. Instagram, TikTok, dan platform digital bisa digunakan untuk kampanye viral. Yang keempat, pengembangan menu musiman. Rasa edisi terbatas seperti matcha latte, kopi kelapa muda, dan lain-lain. Ancaman. Yang pertama, fluktuasi harga bahan baku seperti susu, kopi, dan boba bisa naik harga. Yang kedua, peraturan BPOM atau Dinas Kesehatan. Perlu izin dari PILT atau BPOM jika ingin distribusi luas. Yang ketiga, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produksi botolan. Beberapa orang ragu dengan kualitas atau kebersihan minuman botolan rumahan. Dicatatkan, ancaman-ancaman ini perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat.
Fluktuasi harga bahan baku dapat diatasi dengan mencari pemasok alternatif atau membeli dalam jumlah besar saat harga stabil. Untuk mengatasi masalah regulasi, penting untuk memahami dan mematuhi persyaratan BPOM sejak awal. Sementara itu, kepercayaan konsumen dapat dibangun melalui transparansi proses produksi dan testimoni pelanggan. Dalam perencanaan bisnis ini, kelompok kami akan menggunakan jenis-jenis boba seperti boba gula aren dan koping boba. Berikut merupakan kopi-kopi yang kami akan jual, seperti kopi susu, caramel macchiato, dan dalgona boba. Minuman-minuman ini kami berikan kisaran dengan harga 15.000 per cup. Kami juga menyediakan beverage minuman non-kopi atau tidak berkafein, seperti minuman boba non-kopi yang menawarkan berbagai pilihan rasa yang lezat dan menyegarkan bagi mereka yang tidak mengonsumsi kopi. Dengan banyaknya variasi yang tersedia, setiap orang dapat menemukan rasa boba favorit mereka di Bandung, West Java, Indonesia. Anda akan menemukan banyak kedai minuman yang menawarkan berbagai pilihan boba non-kopi yang menarik untuk dicoba. Berikut merupakan contoh-contoh minuman non-kopi yang kami akan jual, seperti Thai tea. Thai tea dengan tambahan boba adalah varian populer dari minuman boba yang melambungkan cita rasa khas Thai tea dengan tekstur kenyal dari bola-bola tapioka. Dengan harga 15.000 per cup. Berikutnya, fruit boba juice. Fruit boba juice adalah pilihan minuman boba yang menyegarkan dan berbasis buah. Kombinasi antara rasa manis dan asam dari jus buah dengan tekstur kenyal boba menjadikannya minuman yang unik dan digemari, terutama di cuaca yang hangat, dengan harga 15.000 per cup. Selanjutnya ada milk bubble. Milk bubble adalah kategori minuman boba yang berfokus pada perpaduan susu yang creamy dengan boba yang kenyal. Varian milk tea boba menambahkan rasa teh yang beragam, sementara milk boba menawarkan rasa susu dengan berbagai tambahan rasa seperti coklat, taro, dan gula aren dengan harga 15.000 per cup. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.